Asap rokok menari di udara pagi yang lembab di Sabang, titik awal lintas Sumatera. Di ujung dermaga, seorang perempuan berdiri dengan tangan bersilang di dada, rambut hitamnya diikat seadanya, wajahnya keras namun memikat. Dialah Rara Siregar, penguasa jalan lintas yang namanya dibisikkan sopir truk di warung-warung kopi dan pos polisi, preman cantik yang bisa menenangkan kerusuhan hanya dengan tatapan matanya. Tapi pagi itu, matanya tak menatap orang, melainkan laut. Tenang di luar, bergolak di dalam. Di belakangnya, suara truk dan motor meraung, suara khas kehidupan jalanan yang ia kuasai. Di pelataran pelabuhan, sekelompok anak muda berseragam jaket hitam berkumpul dengan gugup. Mereka baru saja mencoba memungut uang jalan, tanpa izin. Ketika Rara berjalan mendekat, langkahnya pelan, tapi tiap langkah seperti menginjak harga diri mereka. Tak ada yang berani menatap langsung. Ia berhenti di depan pemimpinnya, anak lelaki berusia 20-an dengan tato burung Garuda di leher. "Kau tahu siapa yang mengatur jalan ini?" Suaranya datar, tapi menusuk seperti bilah pisau dingin. Anak muda itu mencoba menjawab dengan berani, tapi sebelum satu kata pun keluar, Rara menepuk pipinya, bukan keras, tapi cukup untuk membuatnya menunduk. "Jangan jual keberanianmu di jalan yang bukan milikmu," katanya pelan. "Karena di sini, aku yang membayar harga darahnya." Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Hanya keheningan yang membuat semua lutut melemas. Rara memberi isyarat dengan dua jari, dan anak buahnya segera menggiring para pemuda itu menjauh. Tak perlu darah hari itu, cukup pelajaran. Namun di balik wibawanya, Rara tahu dunia yang ia bangun mulai retak. Seminggu terakhir, 3 truk pengangkut logistiknya dibakar di perbatasan Aceh. Orang-orang mulai berbisik bahwa Ratu Asap Hitam sudah kehilangan kendali. Ia menolak menunjukkan kelemahan di depan siapapun, tapi di kamar sempit di belakang warung tuanya, Rara menatap cermin lama dan berkata pelan pada bayangannya, "Berapa lama lagi aku harus jadi ratu dari jalan yang terus haus darah?" Di luar, suara radio tua memutar lagu lawas, "Jalan masih panjang, jangan berhenti di tengah." Lagu itu membuat hatinya sesak. Dulu, ia menjadi preman bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena jalanan adalah rumah bagi mereka yang tak punya tempat lain. Ia membangun kekuatan dari para sopir, pedagang, dan anak-anak terminal yang terbuang. Tapi kini, kekuasaan itu seperti racun, manis di awal, mematikan di akhir. Sore harinya, kabar buruk datang bersama hujan deras. Salah satu pengawalnya berlari ke warung dengan pakaian basah kuyup. "Kak Rara, mereka nemuin mayat orang kita di pelabuhan lama." Nafasnya tersengal. Rara berdiri perlahan, menatap kosong keluar jendela, ke jalan yang diselimuti kabut. Dunia seolah menahan napas. "Bawa aku ke sana," katanya pelan, bukan teriakan, tapi perintah yang tak bisa dibantah. Di pelabuhan tua itu, tubuh seorang pria ditemukan terapung, dengan bekas luka di dada. Rara berlutut, membuka jaket korban, dan menemukan tanda kecil di kulitnya, simbol naga melingkar menggigit ekornya sendiri. Simbol itu membuat darahnya dingin. Ia mengenalnya, Naga Timur, geng yang pernah ia kubur bertahun-tahun lalu. Jadi mereka belum mati, gumamnya. Hujan turun lebih deras, menutupi air matanya yang mulai jatuh tanpa izin. Rara berdiri di tepi pelabuhan, menatap ke arah laut lepas, di mana lampu kapal-kapal perlahan hilang ditelan kabut. "Kalau mereka datang lagi," bisiknya pada dirinya sendiri, "aku tak akan bersembunyi." Tapi jauh di dalam hatinya, suara lain berbisik, "Atau mungkin, sudah waktunya aku menghilang dari dunia ini." Di antara gemuruh hujan dan angin, uap rokok terakhirnya naik ke langit, membentuk siluet samar seorang ratu yang berdiri sendirian di ujung jalan. Hujan belum juga berhenti malam itu. Di dalam warung kayu yang remang, Rara duduk di kursi rotan usang, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Di meja depannya, surat lusuh berwarna kecoklatan tergeletak, surat yang dibawa oleh kurir dari pelabuhan Bakauheni sore tadi. Di pojok amplop, ada cap stempel pelabuhan Tanjung Priok, dan tanda kecil naga melingkar seperti yang ia lihat di tubuh anak buahnya yang tewas. Rara tahu, ini bukan sekadar surat. Ini tantangan. Ini undangan perang. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Tulisan itu rapi tapi dingin, tinta hitamnya menoreh tajam. "Lebih besar dari, kami menunggumu di tanah seberang. Jangan sembunyi di balik kabut lintasmu, Rara. Kau tahu utang darah belum lunas." Tak ada nama, tak ada tanda tangan. Tapi Rara tahu,
Hanya satu orang yang bisa menulis dengan kesombongan setenang itu, Banyu, lelaki yang dulu ia cintai, lalu mengkhianatinya demi tahta dan uang. Angin laut meniup jendela warung hingga berderit. Rara menutup surat itu perlahan, lalu menyalakan sebatang rokok. Banyu, gumamnya dengan nada getir, kau selalu tahu caranya membuat luka lama berdarah lagi. Ia memandang ke jalan lintas yang sunyi, jalur panjang yang dulu menjadi panggung kekuasaannya. Kini, jalan itu terasa asing, seperti ular panjang yang siap menelan siapapun yang lengah. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti daerah Sabang. Anak buahnya, Darto, sosok setia yang menemani sejak awal, datang dengan wajah cemas. Kak, kita harus kumpulkan orang. Kalau Naga Timur beneran bangkit, mereka gak akan berhenti di pelabuhan. Rara menatapnya, lalu menggeleng perlahan. Tidak, Darto, kita tidak perang di sini. Lalu di mana? Rara menatap jauh, ke arah seberang laut. Di tanah tempat semuanya dimulai. Jawa. Darto terdiam. Ia tahu arti kata-kata itu. Jawa bukan sekadar tempat bagi Rara, itu masa lalunya, luka lamanya, dan cinta yang belum padam. Di sanalah Rara dulu membangun reputasi, dan di sanalah Banyu menusukkan pisau pengkhianatan. Kembali ke sana berarti membuka kembali semua luka. Tapi tatapan Rara malam itu menunjukkan sesuatu yang tak bisa dihentikan, tekad bercampur rasa bersalah. Sebelum fajar menyingsing, Rara berdiri di tepi dermaga. Ia mengenakan jaket kulit hitamnya yang sudah kusam, lalu menaruh surat itu di atas permukaan air, membiarkannya mengapung sebelum tersapu ombak. Kau ingin aku datang, Banyu? Katanya pelan. Baiklah, tapi aku datang bukan untuk berdamai. Di belakangnya, Darto menyalakan mesin motor besar yang sudah menunggu di dek kapal feri. Suara mesinnya meraung, menembus sunyi pagi yang masih dibungkus kabut. Saat kapal mulai meninggalkan dermaga, Rara memandang daratan Sumatera yang perlahan mengecil. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah lautan luas yang memisahkan dirinya dari Jawa, dari masa lalu yang belum selesai. Di dadanya, perasaan aneh bergolak, setengah takut, setengah rindu. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar lintas pulau, tapi lintas hidup. Ia tidak tahu apakah dirinya akan kembali sebagai Rara Siregar, sang ratu asap hitam, atau menghilang selamanya di balik uap kopi dan peluru. Langit mulai memerah di ufuk timur, dan Rara berdiri di dek kapal sambil menatap mentari yang muncul dari balik ombak. Di tangannya, rokok terakhirnya terbakar perlahan, dan asapnya terbawa angin menuju arah Jawa. Kita lihat, bisiknya, siapa yang masih punya nyali menguasai jalan ini. Kapal terus melaju, meninggalkan jejak asap di udara, dan di sanalah, takdir baru mulai menulis kisahnya. Kapal feri menepi di pelabuhan Merak saat matahari baru menggeliat di ufuk timur. Rara berdiri di antara hiruk-pikuk penumpang, kini bukan lagi dengan jaket kulit hitam dan sepatu beratnya. Rambutnya dipotong sebahu, wajahnya tanpa riasan, dan di pundaknya tergantung tas kain lusuh. Nama, Rara Siregar, ditinggalkannya di tengah laut, kini ia hanya Sari, penjual kopi keliling yang akan menapaki jalan lintas Jawa dengan motor tua dan termos besar di belakang. Tak ada yang tahu bahwa perempuan itu pernah membuat preman-preman lintas menunduk hanya dengan satu pandangan. Ia menginjakkan kaki di tanah Jawa dengan dada bergetar. Setiap langkah seolah membawa kenangan, tawa, pengkhianatan, dan darah yang pernah tumpah di sini. Tapi kini, tak ada lagi ratu asap hitam. Yang ada hanyalah seorang perempuan asing yang berjalan di tepi jalan raya, menjajakan kopi panas pada sopir-sopir truk yang berhenti di pinggir jalur Pantura. Kopi panas, bang, pahitnya pas. Begitu ia berkata, suaranya lembut tapi ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Hari-hari pertamanya berat. Ia tidur di bangku terminal, mencuci termos di sungai kecil, dan menyalakan tungku dengan kayu basah. Tapi ada ketenangan baru di hidup yang sederhana itu. Ia mulai mengenal sopir-sopir yang singgah, mereka bercerita tentang keluarga, utang, dan jalan yang tak pernah berakhir. Rara mendengarkan semua, kadang menasihati, kadang hanya diam. Di balik senyum, Sari si penjual kopi, masih bersemayam mata seorang ratu yang mengamati medan perang dari balik kabut. Suatu malam, seorang sopir tua bernama Pak Surip berkata padanya, sekarang lintas gak aman lagi, nak. Banyak geng baru yang main di pelabuhan, nyebut diri mereka Naga Timur. Rara menatap gelas kopi di tangannya. Asapnya naik perlahan, seperti mengulang mimpi buruk yang sama. Ia tersenyum kecil, pura-pura tak tahu.
Namanya bagus, katanya ringan. Tapi di jalan, naga juga bisa mati kalau salah arah. Pak Surip tertawa, tak tahu betapa dalam makna kalimat itu bagi perempuan di depannya. Malam makin larut, dan di kejauhan, suara motor besar bergemuruh. Sekelompok pria berjaket hitam melintas, berhenti di warung tempat Rara berjualan. Salah satunya, pemuda berwajah keras dengan tatapan liar, menatap Rara lama. "Kau baru ya di sini?" tanyanya sambil mengetuk meja. Rara mengangguk. "Iya, Bang. Baru jualan kopi." "Cantik," katanya sambil menyeringai. "Hati-hati, ya. Jalan ini punya orang. Jangan sembarangan berdiri di sini kalau gak mau dibakar warungnya." Rara tersenyum, senyum tipis yang dulu membuat musuh-musuhnya membeku. "Terima kasih, Bang. Tapi saya gak berdiri di jalan siapa-siapa. Saya cuma jual kopi, bukan jual takut." Para lelaki itu tertawa keras, lalu pergi. Tapi Rara tahu, tawa mereka bukan tanda damai, itu peringatan. Ia memandangi ekor motor mereka yang menghilang di tikungan, lalu mematikan lampu Petromaxnya. Di dalam dada, sesuatu mulai bergetar lagi, rasa yang dulu ia kubur di Sabang, keinginan untuk melindungi jalan ini dari orang-orang yang mempermainkan ketakutan. Malam itu, sebelum tidur di bawah atap seng yang bocor, Rara menatap langit penuh bintang. "Mungkin aku tak bisa jadi ratu lagi," gumamnya, "tapi aku bisa jadi penjaga." Di kejauhan, suara truk melintas berat dan panjang, membawa aroma solar dan debu. Di tengah kegelapan, uap kopi hangat masih mengepul di warung kecil itu, tempat di mana legenda Ratu Asap Hitam diam-diam mulai hidup kembali, dengan wujud yang lebih sederhana, tapi jauh lebih berbahaya. Pagi di jalur Pantura selalu dimulai dengan deru truk dan aroma kopi. Rara, atau kini semua mengenalnya sebagai Sari, sibuk menuang air panas ke dalam gelas-gelas kaca buram. Para sopir yang singgah menyapanya dengan senyum akrab. Namun hari itu, satu bangku kosong tak terisi. Bangku di sudut kiri, tempat Bagas, sopir muda yang selalu memesan kopi tanpa gula, tak didatangi pemiliknya. Rara merasa ada yang aneh. Semalam, Bagas sempat berbisik gugup sebelum berangkat membawa muatan dari pelabuhan. "Kalau aku gak balik, Bang, jangan cari aku, ya," katanya dengan tatapan yang seolah tahu maut sedang menunggunya. Menjelang siang, kabar buruk datang. Seorang pedagang bensin eceran tergesa-gesa menghampiri warung Bu Sari. Di tikungan arah pelabuhan, ada truk terguling. Sopirnya, kayaknya si Bagas. Rara terpaku. Gelas di tangannya bergetar, kopi tumpah ke meja. Dalam sekejap, tanpa pikir panjang, ia mengenakan jaket lusuhnya dan mengendarai motor tuanya menuju lokasi. Angin jalanan menamparkan wajahnya, tapi di dalam dadanya, amarah mulai menyala, amarah yang selama ini ia tekan di balik senyum penjual kopi. Ketika sampai, suasananya kacau. Truk Bagas terbakar di pinggir jalan, muatannya berserakan, peti-peti kayu tanpa tanda resmi. Di tengah asap dan kerumunan, tubuh Bagas tergeletak tak bergerak, wajahnya penuh darah. Rara berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Kau bodoh, Gas," bisiknya lirih. "Kau cuma mau hidup jujur di jalan kotor." Saat ia menutup mata Bagas dengan tangannya, sesuatu menarik perhatiannya, simbol naga melingkar terukir di salah satu peti kayu. Nafasnya tercekat. "Naga Timur, mereka sudah sampai sini." Tiba-tiba suara sepeda motor mendekat. Sekelompok pria berjaket hitam berhenti tak jauh darinya. Salah satu dari mereka menertawakan pemandangan itu. "Kita udah kasih peringatan, tapi bocah itu ngelawan. Sekarang tahu rasa." Ia menendang bangkai truk dan meludah ke tanah. Rara menatap mereka perlahan. Tatapannya dingin, dingin yang dulu membuat banyak nyali rontok di lintas Sumatera. Tapi kali ini, tak ada anak buah, tak ada senjata. Hanya dirinya dan amarah yang menebal. Pemuda itu mendekat, mencoba meraih kerah bajunya. Namun sebelum tangannya menyentuh, Rara bergerak secepat kilat. Ia memutar pergelangan tangan lawan, menghempaskannya ke tanah, lalu menendang dada pria itu hingga jatuh tersungkur. Dua orang lain maju, tapi Rara sudah mengambil besi panjang dari truk yang terbakar, memutarnya dengan presisi mematikan. Suara logam memecah udara, dan dalam beberapa detik, tiga pria itu terkapar, meringis kesakitan. Asap, debu, dan aroma kopi terbakar bercampur jadi satu, melahirkan pemandangan yang ganjil, seorang perempuan kecil melawan badai kekerasan sendirian, dan menang. Ketika semuanya terdiam, Rara berdiri tegak.
Matanya menatap jauh ke arah barat, tempat truk-truk melintas membawa kehidupan dan dosa yang sama. Kau ingin perang, Banyu? Gumamnya pada udara yang panas. Kau kirim anak-anakmu ke jalan ini, maka aku akan balas dengan tangan kosongku sendiri. Ia menendang besi ke tanah, dan suara dentingnya bergema panjang di antara truk-truk yang lewat. Penduduk sekitar mulai berkerumun, memandang Sari si penjual kopi dengan wajah terkejut. Tak ada yang menyangka perempuan yang mereka kenal ramah dan lembut itu bisa bertarung seperti iblis. Rara hanya tersenyum samar dan berkata pelan, "Tenang saja, aku cuma melindungi warungku." Ia menatap tubuh Bagas sekali lagi, lalu menyalakan korek dan menaruhnya di atas peti bersimbol naga, membiarkan api menjilat lambang itu sampai hangus. Sore itu, jalan lintas kembali tenang, tapi kabar tentang penjual kopi yang menghabisi geng pelabuhan menyebar cepat dari satu pos ke pos lain. Dan di balik warung kecil di pinggir jalan, Rara duduk sendiri, menatap matahari tenggelam di balik kaca gelas yang masih beruap. Di dalam dirinya, sesuatu telah berubah, penyamarannya mungkin masih hidup, tapi sang ratu asap hitam sudah mulai bangkit dari tidurnya. Malam itu, hujan turun lagi. Warung kecil di tepi jalan yang biasanya ramai kini sepi. Rara duduk sendirian, memandangi arang tungku yang perlahan padam. Di luar, suara air menetes dari atap seng seperti detak jam yang tak mau berhenti. Sejak kematian Bagas, matanya tak pernah bisa tertutup penuh. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah pemuda itu muncul, bersama api truk yang membara dan simbol naga yang terukir jelas di peti kayu. Naga timur telah menunjukkan taringnya, dan ia tahu, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, seorang sopir truk yang dulu sering mampir datang diam-diam. Namanya Jamal, pria tua berwajah kasar tapi berhati jujur. Ia membawa kabar dari pelabuhan Surabaya. "Bu Sari," katanya dengan suara pelan, "ada yang aneh di pelabuhan lama. Banyak muatan gelap datang malam-malam. Orang-orang bilang itu kiriman dari Sumatera. Dan, mereka bilang, sekarang dikendalikan orang bernama Banyu." Nama itu membuat darah Rara berhenti mengalir sesaat. Dunia seolah membeku. Banyu, nama yang selama ini ia hindari, kini memanggilnya kembali seperti bayangan masa lalu yang menolak mati. Rara menatap keluar jendela, hujan masih deras. "Kau bisa bawa aku ke sana?" tanyanya akhirnya. Jamal menatapnya lama. "Itu bukan tempat untuk orang biasa, Bu." Rara tersenyum kecil. "Justru karena itu aku harus ke sana." Ia menyiapkan termos kopinya, mengisi motor tuannya dengan bensin, dan mengenakan jaket lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Di dada kirinya, masih ada bekas jahitan lama, luka dari peluru Banyu 5 tahun lalu. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh, kini kembali berdenyut. Perjalanan menuju Surabaya panjang dan sepi. Jalanan basah berkilau diterpa lampu-lampu truk yang melintas. Di setiap pos, kabar tentang penjual kopi pemberani semakin sering terdengar. Sopir-sopir memberi salam dengan anggukan kecil, tak tahu bahwa perempuan yang mereka hormati adalah legenda yang dulu menguasai jalan lintas. Di sepanjang perjalanan itu, Rara kembali merasakan panggilan jalanan, bau solar, aspal panas, dan udara malam yang penuh rahasia. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih berat menunggunya, masa lalu yang belum selesai menuntut jawaban. Malam ketiga, mereka tiba di pelabuhan tua Surabaya. Tempat itu gelap, hanya diterangi lampu minyak di beberapa titik. Gudang-gudang kosong berdiri seperti raksasa bisu di bawah langit mendung. Dari kejauhan, terdengar suara truk kontainer dibongkar, dan siluet pria-pria bersenjata tampak berjaga di setiap sudut. Rara bersembunyi di balik dinding beton retak, memperhatikan setiap gerak. Ia mengenali cara mereka bekerja, sistem yang sama seperti dulu ia ciptakan di Sumatera. Banyu meniru semua yang pernah kupunya, pikirnya pahit. Saat ia melangkah lebih dekat, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di sisi gudang, terparkir truk dengan logo lamanya, lambang asap hitam, organisasi yang dulu ia bubarkan sendiri. "Jadi kau bukan cuma mencuri namaku," gumamnya lirih, "kau mencuri sejarahku juga." Amarah bercampur kesedihan menggelegak di dadanya. Ia ingin menerjang masuk, tapi tahu itu akan bodoh. Dunia ini bukan lagi miliknya. Ia harus bermain diam, seperti asap yang menyelinap sebelum membakar. Ketika fajar mulai mengintip di ufuk timur, Rara dan Jamal kembali ke penginapan murah dekat pelabuhan. Di kamar sempit berbau garam dan oli, Rara duduk di lantai, menulis sesuatu di kertas sobekan, naga hidup di bawah bayangan. Kalau ingin membunuhnya,
padamkan cahaya di sekelilingnya. Ia menatap kalimat itu lama, lalu memasukkannya ke saku jaket. Matanya kini tak lagi lembut seperti penjual kopi. Tatapannya kembali tajam, seperti dulu, tatapan seorang penguasa jalan lintas. Di luar kamar, suara peluit kapal terdengar panjang, menandai pagi yang baru. Rara menatap ke arah jendela yang basah oleh embun, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kau boleh curi jalanku, Banyu, tapi kau tak akan bisa curi jiwa jalanan ini." Di wajahnya, senyum tipis muncul, senyum yang dulu menjadi pertanda bagi semua lawan bahwa badai besar sedang menunggu di tikungan. Malam turun pelan di Surabaya, membawa aroma laut dan besi tua dari pelabuhan. Rara duduk di dalam warung kecil dekat dermaga, memandangi secangkir kopi yang uapnya menari pelan di udara. Ia tahu, di luar sana, mata-mata Banyu mengintainya. Tapi malam ini, ia sudah tak mau lagi bersembunyi. Dunia jalanan pernah mengangkatnya menjadi ratu, lalu menelannya ke dalam kegelapan. Sekarang, ia datang bukan untuk menuntut tahta, melainkan untuk menuntut kebenaran. Tentang Bagas, tentang dirinya, tentang cinta yang pernah berubah jadi luka. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, seorang pria muncul di pintu warung. Tinggi, tegap, dan berjaket kulit hitam. Wajahnya keras, tapi matanya masih sama, mata yang dulu membuat Rara percaya pada dunia yang kejam. "Banyu." Ia tersenyum tipis, langkahnya tenang seperti serigala yang tahu mangsanya tak akan lari. "Masih suka kopi pahit, Ra?" Suaranya berat, sedikit serak, tapi masih akrab di telinganya. Rara menatapnya tanpa senyum. "Kopi pahit itu jujur, Banyu. Tidak seperti manusia." Banyu duduk di hadapannya, jarak mereka hanya selebar meja kayu rapuh. Uap kopi di antara mereka seperti kabut masa lalu yang belum hilang. "Kau berubah," katanya lirih. Rara menjawab pelan, "Kau tidak. Masih suka sembunyi di balik orang lain, pakai darah mereka buat jalan naik." Banyu tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Aku tak sembunyi, Rara. Aku bertahan. Dunia ini keras. Kau yang mengajarkannya dulu. Tapi lihat dirimu sekarang, penjual kopi. Dari ratu jadi pedagang jalanan. Kau jatuh terlalu jauh." Tatapan Rara berubah tajam. "Aku tidak jatuh, Banyu. Aku memilih turun. Karena aku tahu dari atas sana, semua yang kita bangun dulu ternyata busuk. Aku lelah memungut darah untuk hidup." Ia mencondongkan tubuh, suaranya bergetar menahan emosi. "Tapi kau justru melanjutkan semua itu. Kau jadikan naga timur alat untuk menakut-nakuti orang miskin di jalan. Kau bunuh Bagas. Kau rusak semua yang pernah berarti." Banyu menatapnya lama, wajahnya kehilangan senyum. "Bagas melawan. Aku tak bisa biarkan bocah macam dia ganggu alur barangku. Jalan ini bukan milikmu lagi, Rara. Sudah lama mati bersamamu di Sabang." Rara berdiri, napasnya berat. "Mungkin, tapi tahu kenapa aku masih hidup, Banyu? Karena jalan ini belum selesai. Karena orang-orang kecil di pinggir lintas masih butuh seseorang yang berani berdiri di depan mereka." Tangannya mengepal di sisi meja. "Dan kali ini, aku berdiri bukan untuk geng, tapi untuk mereka." Sunyi, hanya suara hujan di atap dan deru kapal di kejauhan. Banyu berdiri perlahan, wajahnya menegang. "Kalau kau lawan aku, Rara, tak ada jalan pulang. Dunia ini bukan lagi dunia lamamu." Rara menatapnya tajam, tanpa gentar. "Aku gak butuh jalan pulang, Banyu. Aku cuma butuh jalan yang bersih." Tatapannya begitu dingin, seolah setiap kata mengandung janji perang. Dan di mata Banyu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, bukan marah, bukan benci, tapi rasa kehilangan yang dalam. Ketika Banyu berbalik meninggalkan warung, Rara tahu, malam itu, perang sudah dimulai. Ia menatap kursi kosong di depannya, masih hangat oleh kehadirannya. "Kau bisa punya pasukan, senjata, dan uang," gumamnya, "tapi kau gak akan pernah punya hati jalanan seperti aku." Ia menatap keluar, ke arah dermaga yang gelap, dan dalam diamnya, ia tahu satu hal, cinta lamanya telah benar-benar mati, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dendam yang lahir dari kehilangan. Angin malam membawa bau garam dan solar dari pelabuhan. Sejak pertemuan dengan Banyu malam itu, dada Rara tak pernah benar-benar tenang. Kata-kata pria itu terus bergema di kepalanya, "Dunia ini bukan lagi dunia lamamu." Tapi justru karena itu, Rara tahu, jalan ini tak bisa ia biarkan dikuasai oleh tangan yang kotor.
Malam-malam berikutnya ia habiskan berkeliling jalur Pantura, mampir ke pos-pos truk dan warung kecil yang dulu pernah jadi bagian dari jaringannya. Di balik uap kopi dan canda sopir, diam-diam ia menanam kembali benih kekuatan yang lama terkubur. Di setiap pemberhentian, wajah-wajah lama muncul satu persatu. Darto, tangan kanannya dulu, muncul di Cirebon, kini pincang tapi masih tajam pikirannya. Di Pekalongan, ia menemukan Rini, bekas kurir logistik yang kini menjual nasi di pinggir jalan. Di Semarang, Bang Ujang, montir tua yang dulu merakit motor tempurnya, masih setia dengan tangan berlumur oli. Mereka semua menyambutnya dengan tatapan campur rindu dan ragu. "Kau beneran mau mulai lagi, Ra?" tanya Darto dengan suara berat. Rara hanya menatap jalan gelap di depan mereka. "Aku gak mulai perang," jawabnya lirih, "aku cuma mau ambil kembali jalan yang mereka kotori." Darto tertawa kecil, menepuk bahunya. "Kau masih ratu asap hitam yang dulu. Cuma ganti seragam jadi penjual kopi." Rara tersenyum tipis. "Kali ini aku bukan ratu, tuh. Aku cuma asap, gak bisa ditangkap, tapi bisa bikin mereka buta." Kata-kata itu menjadi semboyan yang mulai menyebar dari mulut ke mulut. Dalam hitungan minggu, jalur lintas dari Cirebon sampai Tuban kembali hidup, bukan dengan geng, tapi dengan orang-orang kecil yang setia, sopir, tukang las, tukang masak, hingga anak terminal. Semua bergerak diam-diam di bawah satu kode, asap kembali naik. Sementara itu, di pihak lain, Banyu mulai mencium pergerakan itu. Di markas besar Naga Timur di Surabaya, ia berdiri di depan peta besar jalur logistik. Dia masih hidup, katanya dingin pada anak buahnya. Dan dia datang bukan buat berdamai. Anak buahnya mencoba menenangkan, tapi Banyu tahu, tak ada yang bisa menenangkan badai bernama Rara Siregar. Ia menatap foto Rara yang kusam di tangannya, lalu meremasnya hingga hancur. "Kalau dia mau perang," ucapnya lirih, "maka kita kasih perang yang layak untuk ratu." Di malam-malam berikutnya, jalan lintas menjadi medan sunyi. Truk-truk Naga Timur mulai kehilangan muatan, gudang mereka disabotase, dan jalur distribusi bensin ilegal terbakar tanpa jejak. Semua dilakukan cepat, senyap, dan tepat. Para pelaku tak terlihat, hanya meninggalkan simbol sederhana di setiap lokasi, jejak hitam berbentuk pusaran asap di dinding. Polisi bingung, wartawan menulis rumor, dan nama asap hitam kembali berbisik di antara para sopir seperti legenda yang bangkit dari kubur. Di bawah terpal truk besar di pinggir pelabuhan, Rara berdiri bersama Darto dan Rini. Peta jalur mereka terbentang di atas drum minyak, ditandai titik-titik merah. "Kita gak punya senjata seperti mereka," kata Darto. "Tapi kita punya mata di mana-mana," balas Rara sambil menatap peta. "Kita pukul mereka di tempat paling lemah, waktu mereka lengah, bukan waktu mereka siap." Rini menatap Rara dengan kagum. "Kau sadar gak, Ra, semua orang nunggu kau muncul lagi. Mereka butuh seseorang buat percaya." Rara terdiam sejenak. "Aku gak mau mereka percaya padaku," katanya pelan. "Aku mau mereka percaya bahwa jalan ini milik mereka." Ketika fajar menembus kabut, serangan besar pertama dimulai. Truk Naga Timur yang membawa muatan senjata ilegal dicegat di jalur antara Lamongan dan Gresik. Dalam 3 menit, seluruh operasi mereka lumpuh. Sopir-sopir kecil bersatu, blokade dibangun, dan Naga Timur kehilangan kendali atas jalurnya sendiri. Rara menatap dari kejauhan, berdiri di atas jembatan dengan uap kopi di tangan. Ia tak bersorak, tak tertawa. Hanya mata yang berkaca-kaca. "Ini untuk semua darah yang tumpah di jalan," bisiknya, "untuk Bagas, untuk semua yang gak pernah disebut namanya." Namun di balik kemenangan itu, bayangan Banyu masih menggantung. Di suatu tempat di Surabaya, pria itu berdiri di balkon gudang tinggi, menatap asap membumbung dari arah utara. Bibirnya tersenyum tipis. "Kau selalu suka main di bawah terpal, Rara," katanya pelan. "Tapi ingat, aku yang menyalakan apinya." Dan di kejauhan, suara sirine dan raungan mesin truk kembali memenuhi malam, menandai bahwa perang di lintas Jawa baru saja dimulai, perang antara dua legenda yang sama-sama lahir dari jalan, dan sama-sama tak mau mati di atasnya. Langit Lampung diselimuti abu tipis dari gudang yang terbakar semalam. Jalan lintas utama yang menghubungkan Sumatera dan Jawa seolah berubah menjadi medan perang tanpa bendera. Di setiap pos truk, di setiap warung kecil, orang-orang berbisik nama yang sama, Ratu Asap Hitam. Rara yang dulu hilang, kini bangkit dari bayangan. Tapi kebangkitannya bukan sekadar balas dendam, ini adalah gerakan.
Ia tak lagi datang dengan geng, melainkan dengan rakyat jalanan yang sudah muak dibungkam oleh naga timur. Sore itu, di bawah langit jingga, Rara berdiri di atas kontainer tua di pelabuhan Bakauheni. Di hadapannya ratusan sopir, buruh, dan pedagang berkumpul. Wajah mereka lelah tapi mata mereka menyala. "Dulu aku berdiri di sini buat uang," teriak Rara, suaranya menggema di antara deru kapal. "Tapi sekarang aku berdiri buat harga diri. Buat kita yang tiap hari hidup di jalan, tapi diinjak oleh orang yang gak pernah nyentuh aspal." Suaranya mengguncang hati semua yang hadir. Darto di bawah mengangkat tinjunya. Hidup Ratu Asap Hitam, dan pekikan massa meledak seperti badai. Malamnya, pertemuan rahasia diadakan di rumah panggung dekat dermaga. Di atas meja penuh peta dan coretan, Rara menatap jalur merah yang mengarah ke timur. "Kita pukul mereka di Merak," katanya tegas. "Kalau kita kuasai pelabuhan, mereka kehilangan napas." Rini menatapnya ragu. "Itu gila, Ra. Banyu pasti pasang orang di mana-mana." Rara menghela napas. "Banyu selalu main terang. Aku main di kabut. Biarkan dia menatap api, sementara kita jadi asapnya." Kalimat itu membuat semua terdiam, karena mereka tahu, Rara sedang kembali menjadi dirinya yang dulu, dingin, cerdas, dan berbahaya. Di sisi lain, Banyu tak tinggal diam. Ia sudah menempatkan pasukan di sepanjang jalur Merak, bersenjata dan siap membantai siapapun yang mencoba melintas. Dari balkon gudangnya di Surabaya, ia berbicara lewat radio ke anak buahnya. "Tangkap Rara hidup-hidup. Aku yang akan matikan apinya." Tapi di suaranya ada getar yang aneh, bukan ketakutan, melainkan kenangan. Ia tahu Rara bukan musuh biasa. Ia adalah cermin masa lalunya sendiri, versi yang masih punya hati. Dan hati itulah yang membuatnya berbahaya. Ketika tengah malam tiba, kabut tebal menutup seluruh jalur menuju pelabuhan Merak. Dari balik kabut itulah mereka datang, ratusan truk dengan lampu dimatikan, bergerak pelan seperti bayangan raksasa. Rara berdiri di atas kap mobil pickup, rambutnya terurai diterpa angin laut. Di tangannya bukan senjata, tapi bendera hitam kecil dengan simbol pusaran asap. "Kita bukan perampok," katanya lewat radio. "Kita pengambil kembali." Dalam sekejap, bentrokan pecah. Batu, besi, dan suara klakson jadi musik perang malam itu. Banyu tiba di lokasi dengan pasukannya, tapi terlambat. Jalur logistiknya sudah terbakar, dan truk-truk naga timur terjebak di tengah kobaran api. Dari kejauhan, ia melihat sosok Rara berdiri di atas kontainer, dikelilingi cahaya oranye dari kobaran bensin. "Kau pikir kau menang?" teriak Banyu. Rara menatapnya dari kejauhan, suaranya tenang tapi menusuk. "Aku gak cari menang, Banyu. Aku cuma pengen dunia tahu, kita masih ada." Api membakar malam itu seperti mimpi buruk yang indah. Suara sirine polisi, raungan truk, dan teriakan massa berpadu jadi satu simfoni jalanan. Rara melangkah menjauh dari api, meninggalkan simbolnya di aspal, pusaran asap hitam yang membentuk huruf R. Ia tahu perang belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya sejak Bagas mati, hatinya merasa ringan. Ia telah menyalakan kembali semangat yang pernah hilang, dan kali ini, apinya bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang terlupakan. Dan ketika fajar menyingsing di atas Selat Sunda, Rara menatap laut luas di hadapannya. Angin membawa aroma kopi dari warung kecil di ujung dermaga. Ia tersenyum samar. "Aku akan tetap jadi penjual kopi," bisiknya. Tapi di balik setiap cangkir, ada kisah yang gak akan pernah padam. Di kejauhan, suara mesin kapal mengiringi langkahnya, menuju babak baru, di mana legenda Ratu Asap Hitam tak lagi sekadar nama, tapi semangat yang hidup di setiap jalan yang berdebu dan setiap hati yang pernah tertindas. Hujan turun deras di sepanjang jalur Anyer Serang malam itu, seolah langit sendiri sedang menangis atas darah yang tumpah di jalan. Truk-truk terbakar masih mengepulkan asap, sementara tubuh-tubuh lelah para sopir beristirahat di bawah terpal, menggigil kedinginan. Rara berdiri di tengah hujan, tanpa mantel, wajahnya dingin tapi matanya kosong. Ia menang, setidaknya menurut orang-orang. Jalur logistik Naga Timur lumpuh, pelabuhan Merak dikuasai massa, dan nama Ratu Asap Hitam kembali menggema dari Sumatera sampai Jawa. Tapi di dadanya, kemenangan itu terasa pahit. Karena untuk setiap jalur yang direbut, ada nyawa yang harus dikorbankan. Darto datang dengan langkah terlatih, wajahnya pucat dan lengannya berdarah. "Rini kena, Ra," ucapnya pelan, hampir tak terdengar di tengah hujan.
Dunia Rara seketika berhenti. Di mana dia? Suaranya serak. Darto menunduk. Dia di belakang truk, kena peluru nyasar waktu pasukan Banyu datang. Tapi dia masih sadar. Tanpa pikir panjang, Rara berlari menembus hujan menuju tenda darurat. Di sana, Rini terbaring dengan selimut lusuh, darah mengalir dari bahunya. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum ketika melihat Rara. "Kau tetap keras kepala, ya," bisiknya lemah. Rara menggenggam tangannya. "Aku janji, Rini, semua ini akan selesai." Rini hanya mengangguk pelan. "Jalan gak pernah selesai, Ra. Tapi hati kita, jangan biarkan ikut rusak." Kalimat itu menembus dada Rara seperti peluru yang tak bisa dicabut. Ia tahu Rini benar, tapi dunia yang mereka hadapi tak mengenal damai. Di luar, kabar menyebar cepat, pasukan Naga Timur bergerak dari Surabaya, dipimpin langsung oleh Banyu. Mereka membawa senjata, kendaraan berat, dan izin operasi gelap dari pejabat yang dibeli. Perang yang tadinya hanya sebatas bentrok jalanan kini berubah menjadi pengepungan. Rara menatap peta di bawah cahaya redup. "Kalau mereka sampai sini, semua habis," ucap Darto. "Kita harus mundur ke Banten." Tapi Rara menggeleng. "Kalau kita mundur, mereka akan ambil semua jalur lagi. Aku gak mau ulang masa lalu." Sementara itu, di markas Naga Timur, Banyu berdiri di depan layar besar yang menampilkan rekaman drone dari jalur Merak. Matanya menatap api yang masih menyala. "Dia terlalu keras kepala," gumamnya. Anak buahnya bertanya, "Kenapa gak langsung habisin aja, bos?" Tapi Banyu diam. Dalam hatinya, ada sesuatu yang retak, rasa yang dulu ia kubur dalam-dalam. Ia masih mencintai Rara, meski cintanya kini berubah bentuk, menjadi obsesi, menjadi pembenaran untuk perang. "Aku akan temui dia sendiri," katanya akhirnya. "Biar jalan ini tahu siapa yang paling pantas berdiri di atasnya." Malam itu, hujan semakin deras. Petir menyambar, menerangi langit kelabu seperti tirai perang yang terbuka. Rara berdiri di tepi jalan, rambutnya basah, memandangi barisan truk kosong yang tersisa. "Semua sudah siap?" tanyanya. Darto mengangguk, meski matanya ragu. "Kau yakin gak mau pergi?" Rara hanya menatap ke depan. "Aku lahir di jalan, tuh. Kalau aku mati, biar di sini juga. Ini rumahku." Hujan menetes dari dagunya, tapi tak bisa menyembunyikan air mata yang jatuh. Perlahan, tak lama kemudian, raungan mesin terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu kendaraan Naga Timur menembus kabut, seperti deretan mata iblis yang datang dari neraka. Rara berdiri tegak di tengah jalan, mengenakan jaket kulit hitam lamanya, jaket yang dulu ia kenakan saat masih memimpin lintas Sabang. Di genggamannya, bukan senjata, melainkan radio kecil. Ia menekan tombolnya. "Semua pos, bertahan. Jangan takut. Ini bukan perang untuk menang, tapi untuk dihormati." Suaranya tegas, menggema di frekuensi jalanan. Pertempuran pun pecah di bawah hujan deras. Suara tembakan bercampur dengan klakson truk, benturan logam, dan jeritan mesin. Rara memimpin dari depan, berlari di antara percikan api dan genangan air. Di matanya, kilatan petir membuatnya tampak seperti sosok legenda, bukan manusia, tapi simbol. Namun di balik keberanian itu, hatinya mulai retak. Setiap suara ledakan mengingatkannya pada wajah-wajah yang ia korbankan. Pada Rini, pada Bagas, pada dirinya yang dulu. Ketika subuh tiba, medan perang sunyi. Hujan masih turun, menutup jejak darah di aspal. Rara berdiri di tengah reruntuhan truk, tubuhnya basah kuyup, napasnya tersengal. Banyu muncul dari balik asap, berjalan pelan dengan pistol di tangan. Mereka saling menatap tanpa kata. Dunia di sekitar seolah lenyap. "Kau menang, Ra," kata Banyu pelan. "Tapi lihat sekelilingmu, semua ini, apa masih jalan yang kau cintai?" Rara menatapnya dengan mata yang letih. "Jalan ini gak pernah salah, Banyu. Cuma orang-orang kayak kita yang bikin dia kotor." Dan tepat ketika petir menyambar di langit, satu tembakan terdengar, dan senyap menelan segalanya. Suara tembakan itu menggema, lalu lenyap di telan hujan. Asap menipis perlahan, meninggalkan dua sosok yang berdiri saling berhadapan di tengah jalan yang basah. Rara terhuyung, darah menetes dari bahunya. Di depannya, Banyu menatapnya dengan mata kosong, pistolnya terjatuh ke tanah. Ia yang menembak, tapi bukan ke dada, melainkan ke tanah di dekat kaki Rara. "Aku gak bisa bunuh kau, Ra," katanya lirih, suaranya hampir tenggelam di tengah hujan.
Kau satu-satunya yang bikin aku ingat, kenapa dulu aku hidup di jalan. Rara menatapnya lama, antara marah dan iba. Ia menahan lukanya, berjalan mendekat dengan langkah gontai. Kita sama, Banyu, katanya lirih. Cuma beda arah. Aku mau jalan ini bebas, kau mau jalan ini tunduk. Tapi pada akhirnya, kita berdua cuma bagian kecil dari aspal yang